Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Thomas mempunyai sifat orangnya selalu hati-hati, tidak mudah percaya, tidak mudah percaya akan sesuatu kalau ia sendiri belum membuktikan, mengalami sendiri. Hal ini seperti dikisahkan dalam bacaan Injil, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, dan pada waktu itu Rasul Thomas tidak ada. Murid yang lain ingin berbagi kegembiraan kepada Thomas. Ini pengalaman yang dinyatakan mereka, "Kami telah melihat Tuhan." Ini para murid yang telah mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, hendak berbagi sukacita, berbagi damai, kebahagiaan. Namun apa jawaban Rasul Thomas? "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Ketika murid yang lain berbagi kegembiraan, kebahagiaan,
Rasul Thomas menanggapi demikian ya, dengan sikap kasar. Ya. Tentu pengalaman sukacita, kegembiraan ya, murid-murid yang lain ya menjadi ya, buyar ya, karena tanggapan Rasul Thomas ya demikian. Ya. Ia akan percaya tidak hanya melihat ya, lebih dari melihat ya, melihat Tuhan yang bangkit, syaratnya ia akan percaya ya, kalau ia menyentuh ya bekas luka-luka ya di dalam tubuh Tuhan, mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ya ke dalam lambungnya. Ini syarat permintaan Rasul Thomas ya, akan percaya kalau Tuhan Yesus telah bangkit ya, syaratnya demikian. Dan permintaan Rasul Thomas ini ya tidak langsung ditanggapi oleh Tuhan ya. Seminggu kemudian kita bisa membayangkan bagaimana Rasul Thomas dalam keadaan ya, seminggu bersikap demikian ya. Mungkin berada dalam ketegangan ya, karena ia berada dalam ketidakpercayaan ketika rasul-rasul lain ya membagikan pengalaman ya berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Ya, ini permintaan Rasul Thomas ya harus dipendam ya seminggu kemudian. Ya. Kemudian ketika para rasul ya berkumpul, ini Tuhan menampakkan diri ya kepada mereka, pertama-tama memberi damai ya kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Kemudian penampakan ini ya untuk memenuhi ya keinginan ya, Rasul Thomas ya, permintaannya ya dijawab ya oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menjawab, namun juga mengkritik ya sikap Rasul Thomas. Tuhan memberi kesempatan ya kepada Rasul Thomas ya untuk menaruh jarinya ya dan juga melihat bekas luka di tangannya, mengulurkan tangannya dan mencucukkan ke dalam lambungnya. Ini Tuhan memberi kesempatan ya kepada Rasul Thomas. Tidak tahu Rasul Thomas ini ya, bersentuhan dengan luka-luka yang ada dalam tubuh Yesus, tidak dikatakan ya. Namun Tuhan mengkritik, jangan kau tidak percaya lagi ya, melainkan ya, percayalah. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Thomas berjumpa dengan Tuhan yang bangkit ya, menampakkan diri ya di hadapan mereka, membuat ya, Rasul Thomas ya, terpesona ya kepada Tuhan dan benar-benar ia percaya ya dan mengakui Yesus ya lebih agung ya dari pengakuan-pengakuan yang lain ya yang dikisahkan dalam bacaan Injil ya. Rasul Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan yang agung yang keluar dari mulut Santo Thomas ya, terhadap Tuhan Yesus. Ini pengakuan yang
yang sungguh agung ya, Rasul Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Kemudian Tuhan Yesus bersabda, "Karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, saudara-saudari kasih, perjumpaan Rasul Thomas dengan Tuhan Yesus yang bangkit ya, benar-benar ya mengubah dirinya, hidupnya yang sebelumnya ia dalam ketegaran hati ya, tidak percaya, menjadi ia percaya dan mengakui Yesus sangat agung. Tentu kemudian hal ini ya diwujudkan dalam imannya ya, dalam pelayanan Rasul Thomas sampai akhirnya ia mempersembahkan hidupnya ya sebagai martir ya, mati ya di India ya dengan ditusuk dengan tombak. Saudara-saudari yang kekasih, belajar dari Rasul Thomas, ya, perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit ya, benar-benar mengubah hidup Rasul Thomas ya, mengubah dirinya, membuat ia berserah ya kepada Tuhan, senantiasa percaya kepada Tuhan dan ada pengakuan ya yang agung dari dirinya. Maka hendaknya perjumpaan kita dengan Tuhan ya, perjumpaan dalam setiap sabdanya dan juga terlebih dalam perayaan Ekaristi yang senantiasa kita rayakan, hendaknya juga ya mengubah hidup kita ya, diri kita menjadi orang yang senantiasa berserah ya kepada Tuhan, senantiasa percaya ya kepadanya dan hanya mengakui Yesus ya sebagai Tuhan dan Allah kita, dan berani mempersembahkan hidup kita ya kepada Tuhan, menjadi pewarta ya kasih-Nya, dan juga berani ya mempersembahkan hidup kita ya dengan tulus bagi Tuhan dan bagi sesama kita.